Doa apa yang pengen Dokter Karissa panjatkan? Pastinya itu sih, orang-orang yang saya kasihin, terutama orang tua, adik-adik, anak-anak, semoga bisa bareng-bareng lagi nanti di surga gitu ya, bisa kembali ke fitrah. Itu sih harapan saya yang terbesar ya, karena kan dibilang ya hidayah kayak keranjang buah ya Pak, andai kan bisa dibeli, saya mau beli berkeranjang-keranjang mau dibagiin gitu. Sayangnya enggak gitu ya Pak Ustadz. Betul. Ya jadi ya saya cuma bisa lakuin bagian saya aja gitu. Mudah-mudahan gitu mereka dilapangkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada pertanyaan? Nitip nanya dong buat Bu Dokter. Ada klimaks masalah yang terbesar apa ketika jadi muslimah, dan pertolongan Allah yang sangat tak terduga apalagi? Apalagi ya? Kalau dua itu tadi udah. Justru setelahnya nih Pak Ustadz, setelah melalui yang kondisi sempit seperti itu, ternyata memang dulu saya berpikir ujian itu yang buruk-buruk aja ya Pak Ustadz. Ternyata kebaikan juga ujian. Dan malah betul. kalau waktu keburukan kita gampang banget, pasti refleksnya pasti langsung ke Allah gitu ya. Tapi waktu ujian kebaikan itu yang susah banget itu ya. Karena Justru kita nggak nyadar nggak juga sadar. itu yang nggak sadarnya ya. Betul itu Pak Ustadz. Itu yang akhirnya mungkin kayaknya kok sepele banget sih, tapi itu yang justru itu tantangan mungkin sampai hari ini ya, ketika kita harus menjaga meluruskan niat gitu ya betul, Pak Ustadz. Itu terus tadi dengan ujian kebaikan ini, dengan semua kemudahan yang Allah kasih gitu ya. Sebenarnya saya seperti ini, cerita seperti ini, diundang seperti ini, itu balik ke diri sendiri sama Pak Ustadz gini. Jangan sampai kemarin sholatnya saya lebih bagus menurut Allah ya, waktu sempit gitu, daripada sekarang waktu lapang gitu ya. Itu yang saya berusaha surka evaluasi kayak gitu. Yang jaga itu. Kemudian tadi di saat mungkin malah dapat pujian gitu kan, apakah ini tuh saya malah ujub kah atau malah itu ya Pak Ustadz ya. Itu menurut saya itu malah yang tantangan sampai hari ini, yang selalu berusaha istighfar karena nggak tahu hati-hati saya juga, saya nggak tahu. Menurut saya sih udah ilahi ta'ala gitu, tapi nggak tahu apakah benar-benar seperti itu gitu kan. Jadi saya ya istighfar aja gitu, perbarui niat terus gitu kalau lagi ini. Terus tadi mengandalkan Allah ya, sebenarnya kan belum mampu nih Pak Ustadz untuk sharing-sharing seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya selagi Allah izinkan, selagi Allah mau memang maka ya udah gitu, saya nurut aja Pak Ustadz gitu. Menurut Pak Ustadz gimana? Baik, mungkin boleh ditanggapi dulu. Boleh. Sangat luar biasa tadi perjalanan dokter yang tadi sampai kita ingin menangis juga ya. Kita mah baru sebuah teori tadi ya tentang masuk Islam, dan ya alhamdulillah artinya kita masuk Islam karena keturunan. Tapi saudara kita termasuk dokter, perjuangannya masuk Islam itu melewati berbagai tantangan, rintangan, hambatan luar biasa. Sampai tadi bisa saum di tengah-tengah tanpa sahur kan, itu perjuangan. Kembali ke perjuangan para sahabat itu sangat luar biasa sekali ya dialami olehnya. Bahwa iman itu tadi merupakan sebuah harga yang mahal, yang harus dijaga, yang harus dipelihara. Kemudian meyakini tadi salah satunya terinspirasi yang menutup hijab, kemudian cara bertoharohnya atau bersucinya orang Islam. Ya, dengan dihubungkan dengan pandemi ini, justru orang Islam itu ya harus lebih bangga, dan orang yang Islam masih KTP itu harus malu ya sama dokter, karena sudah melihat dari berbagai sisi, salah satunya dari segi kesehatan. Kita dianjurkan itu bukan hanya sekali atau 2 kali untuk bersih, minimal kita 5 kali. Ini dijelaskan oleh Allah bahwa kita harus senantiasa bersuci dalam surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat, kemudian orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Membersihkan diri ini dalam tafsirannya harus dijaga, yaitu fi badanihi, badannya, wasaubihi, pakaian juga,
kemudian juga wa mali tempat. 3 itu harus senantiasa terjaga. Belum yang lebih tinggi lagi yaitu dalam surat As-Sam, yaitu kebersihan hati. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha itu. Betul ya. Oke. Kita ke pertanyaan lagi ya, Dok. Iya. Oke, baik. Dari Kang Suryadi. Oke. Kalau orang Sunda mah gitu, Suryadi. Acep Suracep. Iya, saya suka gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum dokter, bagaimana menjaga semangat biar tetap dalam menuntut ilmu? Alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau kita manusia mah gampang lelah Pak Ustadz, sebenarnya sama aja. Saya juga misalnya mungkin kalau nggak dikasih rahmat sama Allah untuk istiqomah ya nggak bisa gitu. Jadi yang pertama itu selalu minta sama Allah sih pertama ya, minta sama Allah untuk selalu dirahmati dengan keistiqomahan, karena itu bukan dengan usaha sendiri ya Pak Ustadz ya gitu. Kalau yang saya rasakan sih seperti itu gitu. Alhamdulillah kalau masih dikasih istiqomah sama Allah. Kemudian tadi yang kayak kata Pak Ustadz, sebenarnya hidayah itu kan sebenarnya selalu ada ya, tinggal kita gimana mengupayakannya itu gitu. Akhirnya saya itu yang selanjutnya saya itu bikin ini Pak Ustadz, bikin memang target-target lah ya, tujuan-tujuan gitu. Misalnya saya harus khatam, saya harus hafal ini gitu, saya harus baca buku ini, seperti itu udah di planning gitu. Karena kan kita kalau urusan dunia aja kan udah di planning sedemikian bagus ya, harusnya yang akhirat lebih hebat lagi ya Pak Ustadz, karena kan harus dibalik gitu pemikirannya, bukan kita tuh yang sholatnya itu istilahnya di luang-luangnya dari kita lagi sibuk bekerja gitu. Justru sebaliknya, dari waktu sholat ke sholat itu kita isi waktu kita dari sholat ke sholat dengan bekerja gitu. Jadi jangan kebalik, karena masih kerja sibuk jadi nggak sholat gitu kan. Tapi dibalik, sebenarnya yang mengisi waktu luangnya itu ya justru yang kerjanya, tapi yang utamanya adalah sholat-sholatnya itu. Itu dari situ. Terus saya kadang ya itu tadi selalu saya ingat banget waktu saya sempit tadi gitu. Bisa jadi ini sholat terakhir saya, bisa jadi ini ngaji saya terakhir, besok pagi misalnya suara saya hilang ya kan, apa mata saya nggak bisa ngelihat lagi mungkin gitu. Itu yang kadang saya akhirnya tuh jadinya ya udah yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu kan, karena memang kan katanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematiannya ya Pak Ustadz ya gitu. Jadi ya udah itu ingatnya itu aja gitu. Jadi nggak pernah tahu umur gitu kan. Saya juga ngira almarhum papa saya meninggal 5 Juni kemarin Pak Ustadz. Jadi saya pikirnya masih lama ya Pak Ustadz ya, masih ada kesempatan dan sebagainya. Ternyata enggak gitu. Jadi saya mikir, aduh umur kok gitu banget ya gitu ya. Ternyata yang kemarin kita ketemu beliau sehat gitu, ternyata udah nggak ada. Jadi saat itulah yang kadang membuat saya jadi semangat. Terus ya ini berkumpul dengan teman-teman yang saleh ya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau berapa kali misalnya lagi ada, kalau pada Isya kita ada ngaji bareng 1 juz sehari gitu, setiap malam itu. Kalau saya ada 2 kali nggak datang gitu, dicariin gitu. Kemana? Ya maaf ada kajian yang lain gitu, lupa bilang gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa kalau asal ada kajian gitu, maksudnya ini. Jadi itu alhamdulillah ya gitu. Dan akhirnya juga kita ngejar, oh mereka udah sampai juz sekian, saya ketinggalan, siapa yang nyembarengin lagi, jadi gitu sih. Jadi mungkin salah satunya itu mungkin ya. Justru ini iri yang bagus tuh kayak gini ya. Betul yang dibolehkan. Bagus kita iri boleh gitu ya. Iri yang bagus ibadah ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya. Dari Teh Riana Ambarsari. Dok Ica, bagaimana reaksi komunitas gereja ketika kalau ketemu secara langsung setelah kejadian itu belum pernah sih gitu. Cuman memang waktu kemarin momen papa saya meninggal itu kan ya ada yang ketemu ya gitu kan. Ada yang ketemu, ada yang lagi di IGD pun langsung nengok, langsung kok bisa sih kamu kayak gini gitu kan. Ampun gitu, ada yang gitu, ada yang gimana sih kamu kan yang dulu ngajarin anak om, kok kamu sekarang begini gitu juga ada. Gak bisa ngomong Pak Ustadz, ya diam aja dan senyum saja gitu. Cuman ya udah gitu ya, kadang aduh saya kasihan sekali sama kamu gitu. Dalam hati ya saya, yang harus dikasihani itu siapa sebenarnya itu di dalam hati saya itu gitu. Jadi saya udah gitu, maksudnya ya udah senyum aja gitu ya, bukan momen yang pas juga untuk menjawab atau dan sebagainya gitu ya. Kalau waktu itu saya cuma bilang ya sebenarnya ya tolong hargain ini keputusan saya, bukan untuk diperdebatkan, saya bilang gitu kan. Mau saya sejago apapun berdebat Pak, misalnya dapat ilmu lah, akhirnya udah dapat ilmu bisa bener.
kayaknya emang bukan buat diperdebatkan juga, karena ya kalau Allah belum kasih hidayahnya ya mau gimana juga nggak bisa ya Pak Ustadz ya gitu. Jadi ya saya cuma bisa berdoa itu selalu mereka yang orang-orang yang saya kasih bisa dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam gitu kan ya. Kalau katanya kalau orang yang misalkan ya makin lama makin sesak, makin sempit ya Pak Ustadz, kayak orang mendaki ke langit kan. Saya mintanya ya udah Allah mudahkan mereka dapat hidayah, lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Paling berdoa begitu. Oke, jadi tips buat kamu ya Sobis ya, ketika kamu memutuskan untuk jadi mu'alaf, terus banyak sekali suara kenapa-kenapa ya, cara Dokter Raisa adalah slow. Iya. Kalem aja. Zikir aja. Zikir kiatnya ya. Kita lanjut pertanyaan, Bu Dokter sering jadi narasumber nih. Mau jadi ustadzah nggak? Nah, amin insya Allah ya. Iya sebenarnya ya. Kalau sebenarnya sih kalau ketika kita sudah seperti ini ya Pak Ustadz ya, udah maksudnya rasanya sih, apalagi kita udah tahu tujuan akhir kita akhirat gitu ya. Rasanya kan dibilang katanya penghasilan yang sebaik-baik penghasilan itu yang ketika kita mengajarkan Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Rasanya tuh ya rasanya kalau itu pengennya sih begitu. Walaupun sekarang belum mumpuni banget sih, ilmunya masih jauh banget, cuma rasanya tuh kalau bisa seperti itu alhamdulillah ya. Kerjanya itu kerja yang memang udah sekalian ngumpulin bekal buat akhirat ya Pak Ustadz gitu. Rasanya sih pengen gitu, mudah-mudahan dikasih kemudian. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya ya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Oke, diborong ya Ma ya, Bu Dokter. Oke, dari Teh Elmirida, Masya Allah, sangat menginspirasi Bu Karissa. Semoga istiqomah. Terima kasih atas pembelajarannya lewat sharing kisah inspiratifnya. Ada Su Astri, Assalamualaikum Bu Dokter. Morowali, Sulawesi Tengah, hadir menyimak. Terima kasih Sulawesi ya. Oke, baik ya. Karena Ustaz Bunda juga dari Turki ini. Turunan Kidul. Baik ya, kemudian ada pemuda amanah. Ibu Dokter izin bertanya, setelah masuk Islam apa perbedaan yang dialami sebagai dokter? Banyak sih ya. Jadi benar-benar tuh apa ya, kehidupan Islami itu beda ya Pak Ustadz ya. Benar-benar rasanya saya ngerasa Islam tuh bukan agama gitu ya. Islam tuh benar-benar kayak pandangan hidup ya, apa ya, cara kita hidup lah, apa aja gitu. Mau apa, kamu mau lagi kerja gitu ya, cara Islamnya gimana gitu kan, kamu sebagai muslimah gimana gitu kan, apakah kamu akan yang bermalas-malasan gitu, nggak berkontribusi gitu kan, telat atau sebagainya gitu. Kemudian juga ketika kita jadi orang tua, gimana sih mendidik yang secara Islam gitu, mendidik anak-anak secara Islam kayak gitu. Itu yang saya lihat Islam seperti itu. Kemudian belum lagi gimana kita berusaha ya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu yang dulu saya nggak ngerti Pak Ustadz, ngapain sih selalu apa-apa yang disukai Rasulullah kenapa harus diikutin tuh, kenapa gitu kok kan orang juga gitu, manusia juga, kok sampai segitunya. Ternyata Masya Allah ya, nanti kita di akhirat akan mungkin mengemis-ngemis untuk minta syafaat Rasulullah ya. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah ya, Insya Allah ya nanti kita dikumpulkan bersama yang kita cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah, Insya Allah nanti kita bisa dekat sama Rasulullah gitu. Bisa. Nah seperti itu sih yang sangat mengubah ya, ternyata ada adabnya semua gitu ya. Berarti yang saya pikir dulu Islam itu kolot, ternyata justru Islam yang paling beradab. Makanya Islam itu atakamullah semua, jadi integral, tidak parsial dan menyeluruh gitu. Mulai dari bangun tidur sampai nanti kita dikubur gitu ada. Betapa sangat luar biasa. Nah, hanya yang terpenting tadi ketika kita selaku muslim ya harus mengkaji, mempelajari, dan yang penting lagi mengamalkan itu dari adab itu ada. Oke, baik, next. Dari Muhammad Istiqomah, Dokter Karissa, setelah mendapat nikmat hidayah, apa keinginan atau harapan terbesar yang ingin dilakukan untuk Islam dan umatnya? Ya itu tadi saya pikir kalau sampai saya seperti ini ya Pak Ustadz, dapat hidayah, kok ya kadang saya mikir kok pas saya udah nikah punya anak 3 gitu Mas, kok orang biasanya dapat hidayah sebelum menikah kan gitu ya, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan gitu ya Pak Ustadz. Akhirnya saya itu harapan saya ya udah tadi yang saya bilang, selalu saya berdoa semoga saya bisa menjadi sebab orang lain dapat hidayah juga. Balik lagi dalam hidayah itu aja gitu kan, dibilang apa, untung ruginya hidup kita itu dihitung dari untung ruginya Islam gitu ya. Jadi kalau
kita hidup ini malah menguntungkan Islam atau merugikan Islam. Ya, betul. Gitu. Jadi itu sih mungkin ya insya Allah ya gitu, kalau Allah izinkan gitu saya bisa jadi seperti itu. Oke, baik, berikutnya dari Aili Karlina. Saya nyimak Bu Dr. Grani beberapa kali di beberapa channel. Aduh, nggak bosen-bosen deh. Gitu ya. Ceritanya sama. Dari Liuli, kriterianya apa aja nih Bu Dok untuk calon imamnya? Aili ya. Oke, baik ya. Tolong fokus. Silakan Bu Dok, apa nih? Ini harus dijawab. Harus dijawab ya. Ini harus dijawab ini. Pertanyaan perdana. Langsung mikir. Sebenarnya sih apa ya, setelah tahu agama ini ya Pak ya, jadi ya pastinya yang bisa bawa saya sama anak-anak ke surga gitu ya, insya Allah gitu ya, yang apa ya, bisa bimbing lah ya gitu kan, gitu. Nggak ada yang lain sih gitu ya. Kalau urusan dunia ya tadi, kalau kita mementingkan akhirat ya insya Allah dunia mah mengikuti gitu. Jadi fokusnya ke situ sih, selalu berdoanya ya minta sama Allah dipertemukan dengan yang bisa membawa saya sama anak-anak ke surga gitu. Itu doang, nggak pernah doa yang lain. Betul, ya. Bagaimana proposal Anda sudah sesuai? Iya dong ya, kita doakan bersama semoga menemukan jodoh yang terbaik. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Untuk anak-anak. Anak-anak udah berapa? 3 ya. Oke, baik ya. Tapi kelihatannya kayak Mahmud Abbas ya. Mama muda anak baru 1. Mahmud Abbas. Oke, pertanyaan lagi. Ibu dokter mau tanya. Dalam Islam kan ada siwak untuk gigi nih. Nah, dalam ilmu kesehatan bagaimana siwak itu? Iya, itu sampai saya bikin konten YouTube, konten perdana YouTube saya, dan cuma baru satu-satunya konten. Ya, jadi itu jadi awalnya tuh Pak Ustadz, saya waktu tahu tentang sunnah bersiwak, saya pikir udahlah saya ganti pasta gigi saya pakai yang mengandung siwak. Kemudian mouthwashnya pakai yang mengandung siwak, mengandung doang waktu. Sampai akhirnya saya tuh sampai hari ini tuh masih suka nyari-nyari tips cara menghafal Quran yang efektif lah dan segala macam gitu. Salah satu literatur ada, kaget saya Pak Ustadz, kan biasanya meluruskan niat ini ya. Ini ada bersiwak gitu. Saya kaget itu, baru ketemu di situ gitu, bersiwak gitu. Masya Allah, dari situ ngulik lah tentang siwak Pak Ustadz, dari semua, dari awalnya pohon itulah, bahasa Latinnya gitu, banyaknya di mana, artinya itu ternyata menggosok dengan sesuatu yang kasar, bahkan bisa dengan kain yang begitu ya Pak. Gitu, terus sampai akhirnya oh ternyata ada siwaknya itu, ternyata ada adabnya cara memakai siwaknya itu, ukurannya, besarnya itu ada semua itu, Masya Allah. Dan ternyata kalau bisa disimpulkan ya setelah membaca itu, tadi memang kan Allah ridho ya, siwak itu sesungguhnya mendatangkan ridho Allah dan membersihkan gitu ya. Kemudian juga ternyata meringankan lisan kita ya Pak Ustadz, makanya oh pantesan kok dibilang bisa mempercepat hafalan gitu, Masya Allah. Jadi kita bersiwak dulu terus lanjut berwudu gitu. Nah itu saya kan, nah dari sisi kesehatannya, medisnya, Masya Allah, jadi kalau bisa bilang dia tuh pasta gigi sekaligus sikat gigi gitu. Kalau kita bawa kemana-mana mungkin 2 macam, pakai siwak satu aja di tas saya ada. Satu aja kayak tempat bolpen kayak gitu ya. Itu dan Masya Allah kandungannya itu kalau mungkin di pasta gigi itu mungkin mengandung paling banyak 5 bahan aktif gitu ya, mengandung ini gitu ya. Di siwak ini minimal ada 25 bahan aktif yang sangat bermanfaat buat gigi. Dan lagi dibilang efektivitasnya kalau mungkin pasta gigi cuma 2-3 jam, dia bisa 6-8 jam setelah pemakaian. Satu lagi, saya pernah ngetes. Saya habis makan di steakhouse itu Pak, ada acar bawang merah. Makan sengaja banyakkan dikit tuh, biasanya sikat gigi aja tuh nggak hilang. Nah ini pakai siwak itu akhirnya sampai saya hilang, nggak ada baunya gitu. Jadi Masya Allah, dari situ saya berani saya bikin konten gitu karena ya tadi ya di satu sisi sih tadi memang manfaat itu ya bonus ya Pak, tapi ya pertamanya adalah niat kita menghidupkan sunnah Rasulullah untuk taat gitu ya, itu Insya Allah bonus-bonus itu manfaat itu bonus lah gitu. Baik. Dok, saya akan bereskan dulu pertanyaan-pertanyaannya karena waktu kita berapa menit lagi kalau bisa 5 menit lagi Dok, ini bejibun banget itu pertanyaannya. Oke, jawabnya baik. Kepanjangan. Oke, dari Ahyar. Assalamualaikum, izin bertanya.
Islam selaras dengan ilmu sains. Salah satunya larangan Islam bagi laki-laki memakai emas. Dan ternyata memang benar secara sains ya. Sekagum apakah dokter dengan Islam ini? Ya, Masya Allah, itu yang saya benar berawal dari itu, karena tadi ya mungkin latar belakang media, jadi apa-apa dihubungin sama sains dulu gitu Pak Ustadz. Terus ini yang mungkin saya belakangan suka cerita gitu ya, saya udah mulai ada Pak yang ngajak-ngajak debat gitu ya. Kok air mani keluar dari antara tulang sumsum belakang dan tulang dada kan, dibilang gitu kan. Terus kan kita tahu air mani keluar dari mana gitu kan. Gitu, ternyata Masya Allah gitu, akhirnya dipelajarin gitu ya, ternyata memang di tahap embriologinya memang si testis ya, tempat asalnya air mani itu memang dibentuk di antara tulang sumsum dan tulang dada gitu, tulang sumsum belakang nomor sekian gitu. Nah, terus pada perkembangannya dia akan turun gitu ke bawah. Nah, terus dibilang kan itu tapi tahap embriologi, sekarang kan enggak gitu kan, posisinya di bawah gitu. Ternyata Masya Allah Al-Quran, saya jawab, tadi saya nggak mau berdebat Pak, tapi ketika diawali dengan ini sains yang salah apa Al-Quran yang salah, kayak rasa gimana ya kalau dibilang Al-Quran yang salah gitu. Jadi saya langsung nggak mungkin Al-Quran salah, karena kita udah berkeyakinan Al-Quran ini yang benar, ini kalam Allah, nggak mungkin salah. Jadi nggak mungkin ini salah. Ternyata Masya Allah ya, peredaran darahnya, persyarafannya yang sampai hari ini berarti kan itu memang tetap ada di antara tulang sumsum dan tulang dada itu. Masya Allah. Jadi, sangat kagum sekali. Sangat, itu hanya sebagian contoh. Betul ya, karena banyak juga yang masuk mualaf karena ilmu sains itu ya, menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi ya. Masya Allah, tabarakallah, dari Fitri Pramutia Asih. Udah ada yang mengajak nikah belum Dok? Wah, banyak banget. Banyak banget ya. Ya kan Dok, banyak banget ya, saya lihat di channelnya ya. Dari mulai ada yang pinjam buat bisnis ya, ada yang jadi proposal. Tapi ya memang begitu ya. Karena seorang Karissa yang sekarang, seorang yang banyak dikenal orang. Oke, baik. Saya mau ini deh, satu menit aja deh buat teman-teman yang udah dalam artian mengajukan untuk meminang ya, tapi pasti ditolak. Silakan jawaban yang halus dari dokter Karissa ya. Aduh, apa yang tepat Pak Ustadz jawaban? Wah, enggak. Jangan-jangan mau jawab wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, kalau mau mah tetap aja ya boleh, silahkan gitu ya. Bisa. Masalah di ini mah sabar. Kita lanjut aja ya. Lanjut ya. Oke, baik. Kemudian Assalamualaikum, Masya Allah, mudah-mudahan tetap istiqomah dan tolong juga saya sekarang juga istiqomah dalam beribadah sampai akhir hayat bisa husnul khotimah. Saling mendoakan kita ya. Amin. Oke. Kemudian baik, yang mana ini banyak sekali Pak Profesor ya. Oke, terima kasih untuk Agung Sedayu. Oke, baik. Kemudian juga untuk Sul Asri, terima kasih. Iya, oke. Baik. Oke, banyak sekali ini ya. Saya tadi beberapa banyak yang tanya juga, sudah dijawab beberapa ya. Oke, baik. Kita waktu berapa menit lagi? Oke, sekitar 2 menit lagi ya. Terima kasih buat Sobis yang udah ngasih pertanyaan, udah komentar juga ya. Kita akan umumin siapa pemenangnya di IG Masjid Istiqomah _BDG. Jadi kamu harus follow dulu ya Instagram kita dan nantikan siapa aja pemenangnya untuk acara Rumi kali ini ya. Dokter Karissa, setelah apa yang dilalui ya dari 2020 terus hingga sekarang, banyak diundang orang tahu kalau Karissa semangat ya, mungkin dulu Karissa saham gitu ya, tapi kalau sekarang Karissa langsung semangat nonton gitu ya. Kalau ada satu doa yang akan diijabah oleh Allah saat ini gitu ya, doa apa yang pengen Dokter Karissa panjatkan? Pastinya itu sih, orang-orang yang saya kasihin, terutama orang tua, adik-adik, anak-anak, itu mantan suami dan keluarga mantan suami juga. Semoga bisa bareng-bareng lagi nanti di surga gitu ya, bisa kembali ke fitrah itu sih harapan saya yang terbesar ya. Karena kan dibilang ya, hidayah kayak keranjang buah ya Pak, andaikan bisa dibeli, saya mau beli berkeranjang-keranjang mau dibagiin gitu. Sayangnya enggak gitu ya Pak Ustaz. Betul.
Ya jadi ya saya cuma bisa lakuin bagian saya aja gitu. Mudah-mudahan gitu mereka dilapangkan hatinya untuk menerima hidayah Allah. Amin. Aduh, mewek. Gak apa-apa, saya juga ikutan ya. Oke, baik ya. Jangan nonton Ikatan Cinta aja, mewek ya. Untuk 3 anak, siapa namanya? Nama-namanya siapa? Aile, Clay, Gadiel. Aile, Clay, dan Gadiel. Oke. Sama mereka akan menonton acara kita. Ya, mereka nanti akan menonton acara kita. Apa yang ingin disampaikan untuk ketiga anak? Pasti nanti mereka sudah besar, ingin tahu nih. Pasti mereka akan melihat ini nanti. Iya. Boleh dilihat ke sini. Untuk 3 anak tercinta. Ya. Nah, untuk Ele, Clay, Gadiel, Momi berdoa waktu Ele, Clay, Gadiel lihat ini, Ele, Clay, Gadiel sudah mendapat hidayah dari Allah untuk bisa kembali ke fitrah sebagai seorang muslim, bangga jadi seorang muslim, dan juga dipakai sama Allah untuk buat banyak orang kembali berbondong-bondong kepada agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Dokter Karissa, teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah di acara Mengandung bawang ini. bawangnya bawang bombay. Masya Allah, luar biasa. Banyak kisah inspirasi yang saya dapatkan hari ini, teman-teman sobat juga. Karena kalau yang udah muslim duluan, kadang kudu nonton yang kayak gini Ya, dulu ya, betul, baru betul. meningkat semangat ibadahnya tuh ya. Ya. Kebanyakannya putur gitu ya. Iya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah tongkrongin kita di acara Rumah Mu'alaf Istiqomah. Terima kasih JIS, Zakat Infak Sedekah Istiqomah. Terima kasih juga Skill Bandung yang udah sponsori acara kita pada hari ini. Ustaz hatur nuhun. Sama-sama. Jazakallah khair. Terima kasih. Budok jazakallah khair ya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kru Istiqomah TV semuanya. Barakallahu fikum. Saya Elin Hadi pamit undur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.